Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rizky Amelia dengan NPM 214060339, Lokal A2 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kaitannya dengan Islam. Nah, sebelumnya apa sih itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Dan apa kaitannya dengan Islam? Untuk memperjelas, akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan dalam iptek. Ketentuan halal dan haram, hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap iptek itu seperti apa? Iptek merupakan dasar dan pondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan jika tidak mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi masyarakat, sekarang iptek sudah merupakan suatu religion pengembangan. Iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara, orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, serta immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang mudah, terlalu sering manusia terbanyak oleh disilusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Kalaupun iptek mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti iptek sinonim dengan kebenaran. Sebab iptek hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenaran yang manusiawi haruslah lebih dari sekedar kenyataan objektif. Kebenaran harus mencakup pula unsur keadilan. Tentu saja iptek tidak mengenal moral kemanusiaan. Oleh karena itu, iptek tidak pernah bisa menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih Islam dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Islam harus resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak, jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Selektif, setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak, dengan dasar Al-Quran, hadis, serta sunnah-sunnah tertentu. Kemudian, ada digesif. Perlu kita arahkan, tentunya untuk amal ma'ruf nahi munkar. Adaptif, perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim, yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Kemudian yang terakhir ada transmitif. Kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam sebagai contoh dengan adanya Al-Quran selulur, Quran digital, dan sebagainya. Al-Quran memuat segala informasi yang kita butuhkan, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Nazar adalah mempraktekkan metode, mengadakan observasi serta penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa alam di seluruh jagat raya ini. Juga terhadap lingkungan, keadaan masyarakat, dan historisitas bangsa-bangsa zaman terdahulu. Sebagai firman Allah berikut ini, yaitu katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar, penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan bumi. Quran Surah Yunus ayat 101.
Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.